Kembali lagi di dialog mencari calon pimpinan KPK ideal dan masih bersama Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto, dan pemirsa kami juga masih mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Kita lanjutkan, Mas Agus, ini kalau tadi kita bicara soal setiap orang pasti punya dosa masa lalu. Betul. Gitu. Memang tidak ada malaikat gitu kan. Artinya setiap orang pasti punya dosa. Nah, kalau kita berkaca pada apa yang terjadi saat ini, paling tidak 2 pimpinan KPK itu sudah dijadikan tersangka karena dosa masa lalu gitu. Dalam tanda kutip itu harus dibuktikan ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pansel saat ini dan juga calon pimpinan KPK yang pastinya punya dosa masa lalu itu supaya ada jaminan dalam proses dia terpilih nanti ini tidak ada yang mengungkit masalah lalunya, supaya mereka juga selama 5 tahun itu kerjanya juga bisa tenang gitu. Pertama, soal dosa masa lalu ini kan ada 2 dosa gitu. Ada dosa-dosa yang benar-benar dilakukan, ada dosa yang dicari-cari gitu. Seolah-olah kemudian menjadi masalah besar gitu. Nah, ini yang jadi persoalan menurut saya. Nah, apa yang terjadi di 2 pimpinan sebelumnya kan pansel juga sudah melakukan clearance ya. Maksudnya? Artinya minta clearance dari kepolisian atau kejaksaan bahwa orang-orang ini punya masalah atau tidak. Dan itu sepertinya setiap tahun dilakukan, setiap periodik dilakukan gitu. Nah, menurut saya ke depan ini pansel ataupun DPR menurut saya harus bisa meminta atau memberikan jaminan bahwa kalau ketika mereka jadi pimpinan seharusnya tidak diotak-atik lagi, paling tidak sampai 5 tahun. Kenapa? Karena di Undang-Undang KPK ini yang belum dirubah sampai saat ini adalah ketika mereka jadi tersangka otomatis nonaktif. Nah, kekhawatirannya adalah seperti tahun-tahun sebelumnya atau yang sedang terjadi saat ini, dicari-cari kesalahan, ditetapkan tersangka otomatis nonaktif, dan itu akan mempengaruhi kinerja KPK. Menurut saya kalau memang ada persoalan, padahal sebelumnya sudah digaransi bahwa orang ini kelakuan baik ada segala macam. Pernah ada clearance yang dikeluarkan oleh polisi dan kepolisian atau kejaksaan misalnya atau lembaga lain. Menurut saya ketika dicari-cari kesalahan harusnya dipending dulu. Misalnya ya, dipending dulu sampai masa jabatan kalaupun berakhir. Ada, bukan dicari-cari, kalaupun memang betul ada bukti-buktinya cukup, itu juga paling tidak dipending dulu. Menurut saya dipending dulu sampai tapi jabatan mereka itu memberikan terakhir. Semacam privilege sebetulnya kepada pimpinan KPK. Betul, tapi lagi-lagi ini kan proses. Belum ada jaminan juga bahwa mereka yang bersangkutan bersalah. Belum ada jaminan juga memang tidak bersalah sama sekali gitu. Nah, menurut saya proses ini makanya harus benar-benar ketat, baik di pansel ataupun di kejaksaan. Ini melalui sambungan telepon Mas Agus sudah bergabung bersama kita Ibu Destri Damayanti dari pansel pimpinan KPK. Selamat pagi Bu Destri. Pagi Mas Rudi. Ya Bu Destri, ini kalau kita bicara soal calon pimpinan KPK ini tugasnya luar biasa berat ini bagi Bu Destri dan kawan-kawan ya. Nah, apakah dalam proses pemilihan ini memang sebaiknya atau bahkan seharusnya harus ada dari kepolisian dan juga kejaksaan di sana, Bu Destri? Maksudnya apa? Kepolisian dan kejaksaan ada di dalam salah satu pimpinan KPK, ya? Saya rasa kan dari awal kami dari pansel sudah menerangkan bahwa siapapun warga negara Indonesia, dari institusi manapun juga, apakah dia dosen, apakah dia polisi dan seterusnya, itu mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri. Sepanjang dia mendaftarkan diri secara personal. Jadi kan yang kami lihat itu individual, bukan kita lihat bajunya. Tidak ada privilege bahwa nanti harus ada dari polisian dan juga kejaksaan. Tidak ada. Jadi benar-benar nanti yang taruhlah ada 8 yang lolos sampai tahap akhir dari pihak kami ya, maksudnya dari pihak pansel, itu adalah memang 8 orang yang terbaik secara individual dan yang kami anggap cocok untuk memimpin KPK ke depan. Nah, ini kalau kita melihat dari calon pimpinan yang ada sekarang, komposisinya kalau saya tidak salah kebanyakan advokat ya Bu Yanti ya? Iya, ada advokat, kemudian ada juga dari PNS juga cukup banyak ya, auditor gitu juga ada gitu. Nah, Bu Yanti, Bu Destri, ini kalau kita bicara soal calon pimpinan KPK yang kita harapkan akan lebih baik tentunya dari periode sebelumnya dan juga tidak bermasalah seperti yang terjadi saat ini. Apa upaya pansel untuk menghindari hal-hal seperti itu?
Ya, pertama yang kami lakukan itu memang dari awal, jadi setelah kami mengumumkan 194 nama ini, kami mengajak dari masyarakat ya, peran masyarakat, mungkin juga organisasi masyarakat, bahkan ada lembaga institusi formal juga, mereka udah mulai mau masuk untuk melihat rekam jejak dari 194 nama yang lulus dari tahap 1. Institusi formalnya ini mana aja, Bu Kenapa? Destri? Institusi formal yang disebut ini? Nantinya kami akan mengajak kayak BIN, kemudian PPATK, Kejaksaan, Polri, dan juga KPK sendiri. Sementara dari organisasi masyarakat, ada dari CSO yang mereka juga sudah bersedia untuk mengawal dari awal. Kemudian juga dari Muhammadiyah, dari NU. Jadi ini banyak sekali gitu keterlibatan dari masyarakat formal dan non formal untuk kami libatkan dalam proses tracking. Tapi memang yang di awal ini memang yang kami buka web khusus bagi masyarakat ya khususnya itu mereka untuk memberikan tanggapan terhadap si calon 194 ini gitu. Sudah banyak masukan dari masyarakat, Bu Destri? Ada beberapa, tapi kami belum menghitung gitu ya, dan ya karena baru mulai juga kan ya, Mas Agus ya, Mas Rudi. Jadi tentunya juga kita belum lihat terlalu banyak, tapi sudah ada beberapa nama-nama yang mendapat komentar apakah itu positif maupun itu negatif gitu. Karena tanggapan bisa aja dua hal ya, bisa positif bisa negatif gitu. Dan benar tidak benarnya juga harus dibuktikan kan Bu Destri ya? Nah itu dia, di dalam web yang kami siapkan, itu kami juga sudah memberikan tempat juga bagi mereka yang ingin mengirimkan file sebagai tanda bukti, karena terus terang kita juga nggak hanya kita hanya menerima komentar-komentar yang tanpa disertakan dengan alat bukti gitu kan. Jadi kan ya mungkin aja ada orang yang nggak suka sama dia kemudian bisa bikin cerita gitu. Jadi nah ini juga kita akan menghindari hal-hal semacam itu gitu. Ya, lalu apa yang akan dilakukan oleh Pansel ketika sudah mendapatkan masukan dari masyarakat seperti itu? Apakah langsung dianulir kandidatnya atau akan ada proses tertentu yang akan dilakukan? Oh enggak. Jadi gini, kita akan melihat dulu seberapa serius permasalahan ataupun tanggapan miring, tanggapan negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan gitu kan. Nah kalau misalnya itu serius, itu tentunya nanti akan kami follow up dengan kita mungkin juga coba untuk menelusuri lebih jauh si calon tersebut gitu. Tapi kan kita punya proses ya, tanggal 8 Juli ini kan nanti kita masuk ke tahap kedua. Ya, tahap kedua di mana di situ nanti para pendaftar itu juga akan menghadapi tes lagi. Dan nanti tanggal 14 Juli namanya juga akan makin berkurang kan. Jadi kita akan bisa lebih fokus gitu ke siapa-siapa yang memang nanti akan kita lakukan tracking yang lebih dalam lagi gitu. Oke. Bu Destri, ini kalau tadi Anda mengatakan juga akan melibatkan institusi formal kayak BIN, kepolisian, PPATK, termasuk juga KPK. Seingat saya, Pansel periode sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Lalu kemudian artinya sudah mendapatkan clearance dari institusi-institusi formal itu. Tapi kemudian kita lihat fakta yang terjadi saat ini, dua pimpinan KPK paling tidak dijadikan tersangka. Nah ini bagaimana Pansel akan menghindari hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi lagi? Ini di awal pada saat kami bekerja, isu mengenai ini sudah menjadi concern dari kami. Makanya pada saat itu yang kami lakukan adalah kami coba berkeliling, ya kami ketemu dengan polisi, ketemu dengan kejaksaan dan seterusnya, kemudian juga menanyakan mengenai hal ini gitu. Karena kami juga nggak menginginkan nanti pada saat kita sudah sampai mendapatkan pimpinan tapi ternyata mereka nggak suka, kemudian mereka melakukan hal-hal yang lama itu diulang kembali. Dan pada saat pertemuan tersebut sebenarnya sih ada satu kesepakatan ya, jadi kesepakatan tapi masih informal bahwa mereka juga nggak setuju sebenarnya dengan hal tersebut. Dan buat mereka kalau misalnya permasalahan itu adalah minor dan juga masa daluarsa dari masalah yang dihadapi itu juga akan menjadi perhatian. Jadi kan ada ketentuan kalau misalnya untuk kejahatan yang dibuat 3 tahun itu akan daluarsa 3 tahun atau 6 tahun kemudian lah ya. Nah itu yang akan itu akan bisa juga dipakai nanti sebagai salah satu satu alasan yang bisa dipakai
yang bisa dipakai untuk tidak kriminalisasi itunya ya pimpinan KPK. Calon. Bu Desti. Jadi itu yang kami upayakan dan kami juga sudah menyampaikan concern itu kepada pemerintah. Ya tentunya di sini kan harus ada kerjasama pemerintah, kemudian juga si lembaga penegak hukum lainnya gitu. Karena nggak mungkin itu sebenarnya udah di luar kapasitas pansel, tapi pansel berusaha menjembatani saja dari pihak-pihak yang terkait itu gitu. Baik, Bu Destri, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.